terindikasi nih ketika kita diberangkatkan berhasil di sana itu kita bukan jadi asisten apoteker ya Mas, kita itu sebagai kawin kontrak lah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat migran. Welcome back Pekerja Migran Indonesia Podcast. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama Salsa, itu salah satu pengurus DPN SBMI, dan dia sebagai koordinator bidang advokasi. Kita akan diskusi bahas terkait 2 tahun terakhir tentang data atau aduan dari masyarakat dan keluarga PMI terkait dengan persoalan-persoalan apa saja sih yang dialamin PMI di luar negeri. Gimana kabar Mbak Salsa? Alhamdulillah sejauh ini masih baik kita akun. Oke. Posisi Mbak ini di SBMI sebagai koordinator bidang advokasi. Bisa diceritain nggak? Atau mungkin di awalnya itu sebelum apa namanya itu Mbak menceritakan detail kasusnya dan lain sebagainya, tentu kan ada yang melatar belakangin kenapa bisa aktif di SBMI, karena semua orang tahu bahwa SBMI itu adalah salah satu serikat buruh migran Indonesia yang berbasis atau yang berdasarkan itu pro bono. Tentu ada hal yang menarik untuk kita bahas. Kenapa tertarik di sini? Padahal sebelumnya Mbak Salsa pernah kerja katanya di salah satu perusahaan atau BUMN di daerahnya Mbak. Bisa ceritain nggak nih? Iya Mas, sebenarnya sih ada kisah dulu ya melatar belakangi kenapa aku bisa sampai ada di SBMI dan kemudian sekarang dipercaya menjadi koordinator departemen advokasi. Nah dulu itu memang aku sebagai anak buruh migran juga ya, karena orang tua aku juga dulunya ibunya dulu sebelumnya? Iya, pernah di Taiwan, kemudian juga pernah di Hong Kong, dan kebetulan juga waktu itu orang tua aku juga berkasus juga ya, sampai juga dideportasi juga. Deportasi dari Taiwan? Iya, itu tahun 2000-an. Nah, dulu itu memang aku lulus sekolah itu tahun 2017 ya, lulus SMA. Nah, di situ karena keterbatasan ekonomi keluarga juga, aku memutuskan untuk aku stop dulu kuliah 1 tahun, aku mengumpulkan uang dulu untuk biaya kuliah aku. Nah di situ aku waktu itu udah kerja di salah satu unit usahanya di BUMN yang ada di cabang Malang. Nah berjalannya waktu udah 6 bulan ya, aku 6 bulan apa 8 bulanan itu aku kerja di sana. Aku dapat tawaran kerja di salah satu unit rumah sakit di Australia. Kebetulan itu posisinya aku sebagai asisten apoteker, yang dimana waktu aku direkrut itu aku diinformasikan bahwa kan dia tahu nih aku tuh sebenarnya pengen sekolah di kesehatan. Nah itu diinformasikan, kamu nanti kalau udah di sana kamu bisa sekalian sekolah karena di sana ada beasiswa untuk sekolah, sekalian kamu mengasah keahlian. Jadi sponsornya itu atau calonnya ini udah investigasi dulu nih ya? Iya, memberikan informasi seperti itu. Investigasi dulu sama Mbak Salsa supaya bisa dibujuk. Iya, kayaknya nyari latar belakangku juga itu ya. Nah kemudian saat itu juga aku diiming-imingi kan, nanti kamu kalau kerja di Australia itu kamu mendapatkan gaji per bulan itu sekitar 24 juta. Itu awal-awal aja, 6 bulan kerja itu 24 juta. Nah kemudian belum kayak nanti kalau ada lembur atau nanti ketika aku kerja di asisten apoteker, aku diajak keluar ke salah satu rumah sakit atau visit, itu bonusnya gede lagi. Nah dari itu kan otomatis waktu itu ya aku masih baru lulus SMA, kemudian pengetahuanku juga masih minim sekali. Dengan awalnya aku memang pengen sekali sekolah di salah satu kesehatan, ya otomatis aku langsung tergerak hatiku, oh ini kayaknya jalan aku nih, kayak gitu. Nah aku akhirnya ya tertarik saat itu, kemudian aku membayar biaya penempatan ya awal itu DP dulu 10 juta karena memang diinformasikan bahwa biaya penempatannya itu sekitar 45 juta, tapi bisa diangsur ketika aku nanti ada di luar negeri dipotong dari gaji, tapi untuk awal harus bayar 10 juta dulu gitu. Dengan garansi dia meyakinkan
dia kerjasama sama salah satu rumah sakit swasta yang di Jakarta. Iya, dan rumah sakit itu udah terkenal ya, karena aku juga searching ya latar belakang rumah sakit. Kemudian, usah dibahas rumah sakitnya, termelebar loh. Nah, kemudian juga itu di dokumen-dokumennya yang sponsor kasih ke aku itu ya menerangkan banget itu bahwa yang di rumah sakit di mana itu Australia itu adalah kayak semacam anak cabangnya salah satu rumah sakit yang besar di Jakarta ini. Rekanannya lah atau mitranya di sini. Jadi ya udahlah, dari situ kan tertarik banget aku. Nah, kemudian proses ya pembuatan dokumen, karena memang sponsor aku tuh letaknya itu jauh ya dari rumah aku, kita beda kabupaten juga. Nah, itu menginformasikan harus pembuatan paspor dan dokumen kan. Di situ tuh aku mulai dan keluarga mulai curiga itu dari itu. Masa buat paspor itu aku disuruh foto saja, aku suruh selfie gitu ya. Selfie. Nah, dikirimkan dan dia itu informasiin bahwa nanti kurang lebih seminggu paspor udah jadi, tak kirimkan ke rumah kamu gitu. Nah, dari situ kan, loh ini proses kok kayak gini nih, ini nggak bener. Buat paspor kan harus kita datang ke kantor imigrasi toh. Nah, dari itu. Setelah nunggu informasi nggak tuh? Iya, aku tetap nunggu. Habis aku kirim juga ya, kirim itu pokoknya kurang lebih proses itu aku masih 2 bulanan ya. Dari itu aku kemudian diskusi lah sama keluarga karena kayak merasa prosesnya nggak bener juga. Nggak aneh ya? Aneh. Nah, kemudian keluargaku mencoba menghubungi salah satu kawan di SPMI di pusat sini. Nah, dari itulah kemudian di bulan Oktober 2018 aku sama orang tuaku datang ke Jakarta nih, memutuskan untuk ke kantor SPMI untuk mengecek apakah ini benar ataukah aku nanti menjadi korban penipuan lah ya kayak gitu. Nah, akhirnya datang, kita mengadukan kasus, kemudian di SPMI ditindaklanjuti langsung. 1 bulanan aku menunggu di SPMI langsung mendapatkan hasil mas waktu itu. Langsung mendapat hasil? Iya, dan kasusnya itu ternyata aku ini menjadi salah satu korban dari ratusan calon buruh migran yang direkrut yang akan ditempatkan ke Australia, yang dimana si perekrut ini ternyata itu salah satu pekerja rumah tangga yang ada di Jakarta. Salah satu pekerja rumah tangga di Jakarta menyambi sebagai calo. Ya, benar sekali. Itu yang direkrut itu ada 100 lebihan. Pokoknya rombongan aku itu di wilayah Malang sama Blitar itu 100 lebihan. Dan yang mengagetkan lagi katanya di Australia itu justru orang-orang yang direkrut di sini sangat mungkin itu menjadi salah satu atau salah sekian banyaknya itu menjadi korban calon korban lah ya, atau sudah ada beberapa orang sudah menjadi korban kawin kontrak di Australia. Nah, itu tuh ceritanya gini ya, kan tim SPMI bersama keluargaku juga, karena sudah mendapatkan informasi, kita pergi ke Polres Jakarta Utara. Nah, di situ ternyata si perekrut yang PRT ini sudah ditahan. Sudah ditahan? Iya, nah dari situ dengan laporan yang beda? Iya, laporan orang kasus lain, yang tapi beda. Kasus sama, rombongan aku, tapi memang yang melaporkan itu domisilinya di Jakarta waktu itu. Nah, dari situ kemudian komunikasi dengan penyidiknya bahwa memang terindikasi nih ketika kita diberangkatkan berhasil, di sana itu kita bukan jadi asisten apoteker ya, Mas. Kita itu sebagai kawin kontrak lah istilahnya di sana kayak gitu. Oke. Terus duitnya? Yang udah bayar kan udah bayar 10 juta? Iya. Dibalikin. Nah, itu kan kebetulan gini sih ya Mas ya, karena sponsornya yang ada di daerah itu yang merekrut aku, dia itu sebenarnya juga korban ya, karena dia juga berproses. Dia itu awalnya direkrut sama yang di Jakarta ini direkrut oleh PRT itu yang menyambi sebagai calo. Nah, kemudian dia itu diminta, kamu tawarin ke teman-temanmu atau saudaramu kalau mau ikut. Nah, nanti kamu kalau dapat orang satu itu aku kasih uang bonus lah ya, atau uang fee itu loh sebesar 3 juta gitu. Jadi kalau dia dapat 1 orang dikasih duit 3 juta. Iya, nah kemudian dari itu karena memang dia masih ada unsur kekeluargaannya dengan aku, kemudian juga mengingat dia juga menjadi salah satu korban, akhirnya korban penipuan si ibu itu yang PRT itu. Akhirnya kita memutuskan kasusku, aku nggak meneruskan laporannya untuk melaporkan si dia sponsor menipu dari sponsor daerahnya. Nah, kemudian dia juga jadi secara tidak langsung menjadi
korban penipuan yang menipu gitu. Tahu udah paham lah. Kemudian tipu lah ya. Kemudian itu kita selesaikan secara kekeluargaan karena memang sponsor intinya memang sudah ada di penjara. Dan mereka juga yang di daerah kooperatif mau dan bersepakat untuk balikin duitnya. Sepakat balikin, tapi memang waktu itu uang 10 juta itu dibalikin secara diangsur ya, 5 bulan itu diangsur secara 3 kali sih. 3 kali dalam kurun waktu 5 bulan itu paling lama 5 bulan gitu, diangsur lah sama mereka. Secara 3 kali ya bertahap angsurannya itu. Nih, lalu sekarang posisinya sebagai koordinator bidang kasus. Advokasi kasus. Iya. Kan aneh ini kan, mantan calon pengantin pesanan untuk ke Australia. Nah tiba-tiba sekarang karena gagal dan mengetahui bahwa prosesnya tidak baik dan tidak benar, bertentangan sama undang-undang, lalu Mbak Salsanya sekarang malah aktif nih. Apa yang melatar belakangin jadi tertarik? Apa misalnya gue cuma sebagai relawan awalnya atau seperti apa? Iya sih, dulu itu waktu aku datang ke sini 2018 kan sembari menunggu proses kasus. Nah di sini itu ternyata di SPM itu kita ketika menjadi korban yang mengadukan, kita itu kayak nggak dibiarkan, kita diberikan peningkatan kapasitas. Kemudian ketika kayak kita menangani kasus itu nggak semua paralegalnya aja yang bergerak, jadi kita yang korban ini diajak. Nah dari situ kan aku juga tahu. Kemudian kedua di SPMI sendiri kan banyak sekali korban yang mengadu ya, aku sering interaksi sama korban-korban tersebut. Nah dari situ sendiri hatiku aja terketuk ya. Kemudian yang ketiga yang melatar belakangi itu, aku sendiri anaknya buruh migran ya, orang tuaku pernah dideportasi seperti itu. Tapi nggak ada duitnya di sini. Ya gimana ya? Panggilan hati sendiri ya. Aku tertarik banget karena apa ya? Dulu aja aku yang berkasus, yang dimana aku memang pendidikannya agak sedikit tinggi lah ya, SMA gitu ya, bisa dikatakan harusnya aku melek teknologi, tapi kenapa aku nggak searching itu. Nah dari itu aja aku merasa aku dulu kasus kok aku nggak ngerti ya aku harus ngapain. Nah kemudian dengan melihat realita kasus yang ada terkait buruh migran itu, aku bersemangat banget. Karena aku sudah tahu, aku sudah dikasih peningkatan kapasitas di SPMI, aku harus bantu nih. Masa kalah sama ini S2 ya? Nah itu. S2 kan banyak yang orang-orang yang S2 yang ditempatkan di Saudi sebagai domestic worker, SD sampai kelas 2. Ada. SD sampai kelas 2. Aduh. Dulu kan lucu juga banyak fenomenanya kan, bahwa ada PMI ditempatkan di luar negeri, misalnya contohnya Timur Tengah nih, Saudi Arabia, bahwa si Pulan binti Pulan ini ternyata dia buta huruf. Ya ampun, rata-rata kayak gitu memang. Gitu. Tapi yang terakhir itu kita mendampingi kasus, ada loh Mas yang ditempatkan sebagai PRT di Timur Tengah, dia S2 dan guru SMA Matematika. Daerah Jawa Barat ada itu kemarin kita. Boleh juga tuh, kita undang nanti. Bisa. Diskusi. Sekarang itu kasus yang 2 tahun terakhir nih. Iya. 2020 dan 2021. Kenapa gue pengen bahasnya fokus yang 2020-2021? Karena ini kan di masa pandemi. Tentu pola penanganan kasusnya tentu sangat berbeda dan di luar normal kan. Lebih banyak diskusinya virtual, terus banyak juga pengaduan dari keluarga PMI yang meninggal terpapar COVID dan lain sebagainya. Nah 2 tahun terakhir ini saja yang masuk daftar daftar apa sih namanya, pengaduan yang sudah ada, yang sudah di wawancara oleh SPMI ada berapa? Kalau sejauh ini ya, khususnya di masa pandemi saat ini, SPMI masih berkomitmen ya untuk selalu menerima layanan pengaduan kasus buruh migran, dan sejauh ini data kasus kami itu ada 1041 kasus itu di masa pandemi aja, dari 2020 sampai sekarang nih ya, Juli 2021. 1041 kasus. 1041 itu dari negara mana aja? Negara tujuan penempatannya di mana aja? Negara tujuan penempatannya itu yang pertama terbesar ya, kalau dari data kasus kita tuh ya Arab Saudi ya, Timur Tengah. Nah, Malaysia ini ya di sedekade laporan kami itu selalu menjadi negara kedua terbesar setelah Timur Tengah. Timur Tengah itu khusus
Saudi atau untuk misalnya Oman, Abu Dhabi, Kuwait dan macam-macam kawasan Iya, Timur lah kawasan ya. Timur Tengah pokoknya itu. Dari Jadi banyak Malaysia banget. kan kemarin pas masa pandemi 70.000 berapa yang dipulangin? Iya, banyak banget itu, apalagi Yang disambut buruh migran oleh yang kepala terdampak itu badan. ya. Iya, ada. Pak Tapi Beni. memang beberapa ada yang mengadukan kami, ada yang enggak sih gitu. Nah terus dari 1040 sekian kasus itu yang sudah terselesaikan berapa persen? Kalau dari kami ya, Dari segi ininya ya, apa namanya itu, bantuan hukumnya, terus apa meminta supaya hak-hak mereka terpenuhi dan lain sebagainya, itu berapa persen? nah kalau dari 1041 kasus ini sebenarnya yang terindikasi kayak hak gajinya nggak terpenuhi itu ada 500 sekian ya, yang dimana memang dari 1041 kasus ini secara penanganan ya di SPMI memang sudah selesai dari pembuatan kronologis, terus kemudian juga selesai pengumpulan dokumen, kemudian juga surat kuasa itu sudah selesai. Nah, dari kasus ini yang memang buruh migrannya sudah mendapatkan haknya, hak baik, hak upah, kemudian juga hak pemulangan Hak itu ya. perlindungan hukumnya ya. Perlindungan itu sekitar 50% buruh migran sudah mendapatkan, dan sisanya memang masih berproses di beberapa instansi pemerintahan sih Mas, apalagi di masa pandemi saat ini. Artinya ya. itu yang 1040 sekian itu kasusnya secara menyeluruh kan, baik itu yang CPMI-nya, calon pekerja migran yang bermasalah di sini, misalnya salah satu contohnya podcast yang sebelumnya bahas ada 6 bahkan lebih dari itu orang yang ngadu ke SBMI baru 6 kan, 6 orang itu ternyata ditipu oleh sindikat juga, ternyata 2 tahun nggak terbang juga, udah bayar duit sekian, 40 juta lebih kan, 50 60. Nah lalu dari sekian berarti tinggal 50% lagi. Itu pihak yang terkait yang dilakukan itu pihak mana aja tuh, Kemenlu kah, BP2MI kah fokusnya, atau dari SBMI itu bersurat atau koordinasi ke pihak KBRI negara penempatan masing-masing atau bagaimana? Nah sebelum menjawab itu, dari 1041 kasus itu yang aku katakan 50% selesai itu sebenarnya hanya selesai di masa pemulangannya doang. Dalam hal ini buruh migrannya itu masih ada hak upah yang harus diupayakan, tapi karena memang proses menunggu pemulangan kemudian hak gaji itu sangat lama, membutuhkan waktu. Nah ketika buruh migran itu dipulangkan ke Indonesia itu mereka sudah bersyukur dan menganggap kasusnya itu sudah selesai kayak gitu. Nah dalam hal ini kami selalu mencoba mengedukasi ya buruh migran itu bahwa kalian kasih ini pemahaman ya. Iya, kasusnya itu nggak berhenti di saat kalian dipulangkan ke Indonesia saja, tapi kalian masih punya hak upahnya itu, dan itu memang harus didapatkan oleh buruh migran gitu sih Mas. Nah kemudian dari 50% jadi kewajiban sisanya, user ke mereka kan. Iya. Tapi dari yang Pemberi kerja 50% itu proses pemulangan itu posisi pekerjaannya itu dia apa aja profesinya? ada pekerja rumah tangga, kemudian juga ada TLRT APK, kalau bahasanya Kemenaker kan, tata laksana rumah tangga, gardener, apa segala macam, driver. Ada APK perikanan, kemudian juga konstruksi, kemudian ada macam-macam sih Mas jenis jadi pekerjaannya. skill sama unskill ya. Tapi kalau secara persentase lebih banyaknya itu mana? TLRT. Secara PRT. skill PRT, dan kemudian sekarang ini di masa pandemi itu kasus itu didominasi juga sama ABK perikanan. ABK. Iya. ABK itu persoalan mereka yang lebih banyak itu apa? Eksploitasi atau apa? Yang pertama memang hak gaji ya, kemudian juga eksploitasi baik fisiknya juga saat dia di atas kapal itu, kemudian juga terkait IUU fishing juga. Terkait dengan jam-jam kerja mereka dan lain sebagainya. Sampai ada tuh ya quote-nya dari salah satu ABK yang kita tangani, ketika satu hari itu ada 30 jam mungkin kita disuruh kerja 30 jam. Kayak gitu ibaratnya mereka memberi informasi ke kita, quote lah ya itu. Jadi kalau bahasa kita itu ada dulu namanya romusa. Iya, kerja paksa gitu ya. Udah kayak zaman penjajahan juga ya. Itu kasusnya itu kapal mana aja sih? Kalau ini perlu teman-teman CPMI yang mungkin ada niatan atau punya cita-cita pengen
menjadi apa namanya itu salah satu ABK kapal niaga kah, kapal perikanan, itu gimana? Kalau terkait ABK ya berdasarkan data kami, karena kami selalu berbicara itu terkait data ya. Nah, paling besar kasus itu berasal dari kapal berbendera satu Taiwan, kedua itu Cina. Dua bendera ini selalu ABK perikanan itu mendapatkan eksploitasi. Karena memang banyak permintaan atau bagaimana dari sananya? Iya, kurang lebih seperti itu, dan kemudian juga proses kayak perekrutannya itu kayak kalau kayak kapal pesiar? Kalau dari kami kapal pesiar sih belum ya, mungkin ya? Tapi kalau kapal niaga ada sih. Kalau kapal niaga banyak, tapi nggak sebanyak ABK perikanan. Tapi mayoritas itu ABK perikanan. ABK perikanan. Jadi kalau misalnya terbang nih, diberangkatkan dari Indonesia, berangkat langsung ke Taiwan mereka? Enggak. Justru ketika kapalnya aja sih yang berbendera Taiwan, kadang itu ABK-nya direkrut, kemudian proses penempatannya itu transit sih Mas ya. Biasanya langsung ke Singapura atau langsung Fiji kayak gitu. Jadi tersebar lah masing-masing sih, macam-macam. Itu kalau posisi mereka ini sudah masuk kapal, gue pernah nonton YouTube itu pengakuan ABK itu, kalau dia itu masuk kapal, jadi 1 minggu itu bukan 6 hari kerja, 1 minggu itu dalam 7 hari ya 7 hari kerja. Iya, jadi nggak ada libur mereka. Emang hak libur, apalagi ABK ya yang di darat aja juga kayak gitu. Buruh migran yang apalagi yang katanya untuk kawasan Timur Tengah nih, yang kita bahas kemarin virtual ya bersama Kemenaker, perwakilannya Kemenlu, yang bahas itu jam kerjanya bertambah, terus haknya atau gaji mereka malah dipotong ya? Iya, memang kayak gitu, apalagi di situasi pandemi ya, buruh migran semakin kompleks. Iya, sementara ekspektasinya itu di mana-mana, di negara manapun mereka, termasuk Indonesia lah khususnya kan, kita itu malah kampanye gimana caranya itu meningkatkan imun dan lain sebagainya. Nah di sana bagaimana mereka imunnya mau naik, masih mau imunnya normal, kalau jam kerjanya bertambah, udah stres pula dengan urusan pekerjaan, pastinya gajinya juga ditahan. Bahkan, tapi rata-rata yang Timur Tengah itu gajinya itu mereka punya rekening masing-masing atau dikirim ke keluarga? Gini ya, macam-macam juga ya Mas ya. Kalau dari pengaduan kami itu ada yang memang buruh migrannya itu hak gajinya majikannya langsung yang mentransfer ke keluarga. Ada yang majikannya itu langsung memberikan ke agensi, baru agensi kasihkan ke si BMI ini. Ada yang memang majikan langsung ke buruh migrannya itu, macam-macam. Oke, nih mungkin closing statement Mbak Salsa sebagai mantan calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Aussie, dan ternyata usut punya usut bukan menjadi pekerja migran yang sebagai asisten apoteker. Ternyata usut punya usut malah mau dijadiin pengantin pesanan, kawin kontrak lah. Iya, kawin kontrak. Sama lah kasus ke China kan, pengantin pesanan lah, mungkin kemasannya aja beda. Nah lalu apa sih pesannya atau himbauan lah untuk teman-teman CPNI supaya mereka bisa pencegahan dini nih, supaya tidak terulang Mbak Salsa yang lain. Jangan gampang terbuai, jangan gampang langsung tarjuk langsung yakin apa yang dibicarakan oleh orang yang mungkin selama ini tidak kenal, bahkan orang dekat. Iya, kan? Itu. Kalau pesannya dari aku kepada kawan-kawan calon buruh migran Indonesia yang memang mau bekerja ke luar negeri, karena bekerja itu memang hak kawan-kawan. Nah, kawan-kawan ini harus senantiasa waspada dan kemudian juga selalu rajin-rajin lah ya mengecek bahwa job itu benar atau enggak, kemudian nanya dulu ke kantor desa, Disnaker atau UPT BPDMI yang ada di tempat kawan-kawan kayak gitu, karena pokoknya jangan mudah percaya dengan calo atau sponsor yang memberikan informasi atau mengiming-imingi kamu kalau keluar negeri sama aku prosesnya mudah. Nah, dari kata-kata proses mudah ini udah menjadi indikasi itu sudah perekrutan yang nggak benar ya. Kemudian juga terakhir, kawan-kawan harus
rajin-rajin mengecek ya, karena kan kita sekarang itu udah teknologinya udah canggih, informasi juga ada di sosial media, kayak gitu sih Mas pesan aku. Harus waspada, lebih waspada, teliti. Oke, baik, terima kasih Mbak Salsa udah berkenan memenuhi undangan kita untuk diskusi dan bercerita nih pengalaman dan bahkan sekarang menjadi aktivis buruh migran. Iya.